Aku 22 tahun. Aku berasal dari Lampung dan saat ini aku sedang bekerja di Korea. Aku bukan melalui program G2G tapi melalui dari pabrik aku yang awalnya aku bekerja di Bekasi, pusatnya itu berada di Korea. Kali ini aku mau sharing bagaimana aku bisa bekerja di pabrik pusat melalui pabrik cabang yang ada di Bekasi. Jadi tonton terus di vlognya Karin Nur. Yo, selamat datang ke vlog. Gimana pembukaannya? Seru. Oke guys, jadi hari ini kita sedang bersama Putri. Putri adalah salah satu temanku yang bekerja di Korea Selatan ini tanpa melalui G2G. Yeah. Nah, kita sekarang berada di Seoulyeok, teman-teman. Kita berada di cafe yang dekat Seoulyeok, stasiun Seoul kan, ya kan? Yeah. Jadi di sini kayak ramai banget ya di sini ya. Ramai banget. Tapi cuacanya dingin banget nih. Dingin, Jadi kita memesan kopi nih teman-teman. Nah, kita bakal kepo sama si Putri ini tentang proses bekerja di Korea ini tanpa melalui G2G, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran, simak video ini yuk. Jadi kita kedatangan tamu dari Lampung, temanku Putri. Hai. Oke Putri, sebelum kita lanjut kita ngobrol santai. Kamu sebenarnya orang Lampung, terus lahirnya di mana? Lahirnya di Lampung. Di Lampung. Iya, di Lampung Oh, juga. jadi semua asli Lampung bapak ibunya. Iya, tapi suku Jawa. Loh, kok bisa? Jadi nenek aku itu transmigrasi dari Jawa ke Lampung gitu. Ternyata neneknya sebenarnya orang Jawa, terus pindah ke Lampung. Iya. Nah, mungkin dulu Lampung kan masih luas gitu ya, Iya. masih banyak tanah yang kosong. Iya, benar. Nah, jadi Jawa itu dari dulu emang banyak orangnya teman-teman. Iya. Dia mungkin pindah ke Lampung terus tinggal di Lampung. Banyak banget orang Jawa. Oke. Putri, kamu kerja di Korea sini tahun berapa, Put? Dari tahun baru 2 tahun belum ada. Dari tahun 2020 bulan 4. Jadi tahun 2020 itu udah ada Covid kan? Ada waktu corona itu kesini ribet gak sih? Sebenarnya lumayan sih karena ada karantina ya, wajib kan karantina selama 2 minggu dan itu biayanya juga lumayan gitu. Cuma dari pabrik Koreanya membutuhkan, jadi ya berangkat, alhamdulillah bisa berangkat. Ah, gitu. Kamu kesini ngomong-ngomong katanya bukan dari proses G2G ya? Ya bukan, Terus dari apa? itu tadi dari pabrik aku yang ada di Bekasi. Jadi awalnya aku kerja di Bekasi, terus pabrik Bekasi itu kayak ada program buat tukaran karyawan ke pabrik pusat yang di Korea gitu. Sebenarnya kamu sebelum datang ke sini berarti Udah kerja di Indonesia gitu? Iya, di Bekasi. Itu Pabrik pabrik yang sama. apa? Pabrik apa tuh? Pabrik produksi sedotan. Produksi sedotan. Dari tahun berapa kamu kerja di situ? Aku mulai bekerja di pabrik Bekasi itu udah dari tahun 2018. Emang kayak gitu ya? Setiap tahun harus ada orang yang didatangkan ke Korea gitu? Dikirimkan, iya ada. Mesti seperti itu. Kalau boleh tahu nama pabriknya apa? Boleh nggak? Kali ya, pabriknya ada di Bekasi. Namanya kalau di sini Soil, kalau di Indonesia Seolindo. Oh iya, di Indonesia ada 2. Di Subang sama di Bekasi. Di Subang sama di Bekasi. Iya. Solindo. Ya, Solindo. Solindo. Ya, jadi Soil Indo gitu. Soil Indo. Ya, Solindo Primatama. Solindo Primatama. Jadi prosesnya gimana sih kalau boleh tahu, Put? Sebenarnya prosesnya sama sih ya, kayak G2G. Kita belajar dulu. Setelah belajar kita nanti ujian. EPS topik sama. Sama? Oh, Cuma ada ujiannya? ada. Ujian EPS sama skill gitu ya? Enggak, kalau skill enggak. Oh, kalau aku kan G2G kan ada skillnya sama ujian kesehatan kan? Iya. Ujian skill, kayak medical itu. Iya, sama. Kalau Sama? medical ya mungkin yang membedakan skill ya. Skill, nggak ada Ya. skillnya? Nggak ada karena mungkin aku udah kerja di pabrik itu Oh, dan iya. kerjaannya itu sama gitu, sama persis. Jadi nggak butuh skill, Iya. skillnya udah terasa udah gitu ada ya. skill. Skill test itu apa sih?
skill test itu adalah ujian kemampuan, jadi keterampilan. Kayak kita masang baut, bongkar baut, itu ada menitannya, ada waktunya. Terus masang ring, wawancara itu masuknya di skill test. Putri, untuk mengikuti ujian IPS topik itu apa aja yang dipersiapkan sama Putri? Pertama harus siap itu ya, apa sih, siap mental nih. Pertama nih, karena kita belajarnya cuma sebentar, cuma 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan Iya. dalam waktu 3 bulan. oh my god, itu Enggak. menurut aku belum Belum. bisa apa-apa teman-teman. Bener. Soalnya bahasa Korea itu sulit banget Sulit guys. banget, sulit Iya banget. bener banget. Jadi harus banyak-banyak belajar. Dalam waktu 6 kali pertemuan 3 bulan kamu bisa lolos. Wah. Putri, kamu kesini terus lewat bukan G2G nih kan? Kalau aku di sini kan visanya E9, E9, Bichonbon. Kalau kamu di sini megang visa apa? Nah itu visanya juga beda sih. Mungkin kayak visa turis kali ya, D3. D3. Jadi 6 bulan sekali perpanjangan gitu. Putri kan di sini lewat pertukaran karyawan kan. Jadi di sini kontrak kerja gimana? Berapa tahun di sini kontrak kerjanya? Sebenarnya kontrak kerjanya itu cuma 11 bulan ya, nggak ada 11 1 bulan? tahun, nggak ada 1 tahun, 11 bulan. Berhubung COVID Iya. dari Indonesia nggak bisa apa ganti orang, kan setiap tahun ganti orang. Oh, berarti Iya, semua setiap- karyawan itu berhak untuk ke Korea Ikut, gitu? iya, ikut Oh, berhak. gitu. Nah itu karena COVID dari Indonesia nggak bisa ngoper lagi, jadi ditawarin nih sama pihak perusahaan yang di Korea, Iya. mau nambah lagi nggak 1 tahun? Boleh lah. Ah, gitu. Siapa sih yang nggak betah di Korea? Apa yang bikin betah di Korea? Mungkin apa ya? Musimnya kali ya, ada banyak Musimnya? musim ya. Bukan ini ya? Ya itu juga, ya nggak munafik. Jadi 11 bulan itu seharusnya harus pulang ke Indonesia gitu ya? Iya. Tapi karena COVID jadi ditambahin gitu. Iya. Jadi dari 2020 sampai sekarang Iya, 2022. Iya. Udah 2 tahun dong. 2 tahun belum ada. Berarti memang rezekinya kamu mungkin di sini ya. Alhamdulillah. Ada batasan nggak usia kalau pertukaran karyawan gitu? Nggak ada sih. Nah sebenarnya pun banyak nih ya yang nge-DM juga yang nanya, Kak itu aku pengen kerja di situ tuh biar bisa ke Korea. Nggak segampang itu juga. Nah, terus? Ada prosesnya juga. Pertama sebenarnya yang boleh berangkat ke Korea itu kalau dia udah kontrak pabrik. Aku sendiri pun aku di Indonesia tuh belum kontrak pabrik. Ya terus? Yayasan. Yayasan? Jadi aku Yayasan? masih yayasan yang masuk pabrik, di pabrik yang aku kerja di Bekasi pun itu harus lewat yayasan. Jadi prosesnya tuh kita dari yayasan dulu, ntar dilihat selama 6 bulan. Habis kontrak pertama itu bagus nggak kerjanya, absennya bagus nggak. Kalau bagus ya udah diperpanjang jadi kontrak pabrik. Jadi kita udah keluar dari yayasan. Nah, Iya. Kalau keluar dari yayasan terus jadi Udah karyawan kontrak. resmi gitu? Ya jadi karyawan resmi, abis kontrak pabrik terus jadi kartap gitu. Yang pertama jelas harus ngelamar dulu ya, ngelamar kerja di pabrik yang ada di Bekasi. Setelah itu kita nggak langsung jadi karyawan kontrak yayasan dulu, nanti setelah itu bisa diangkat jadi, kalau ada perpanjangan bisa diangkat jadi karyawan kontrak pabrik. Itu nanti kita baru bisa ikut program itu. Nah, kalau boleh tahu, kalau Putri ini sebenarnya bekerja di pabrik itu udah lama belum? Aku dari 2018. 2018 kerja di situ, di Bekasi itu ya? Iya. Terus karena ada tawaran untuk bekerja di Iya, kesehatan, betul. belajar gitu? Iya. Mulai tahun berapa belajar? Aku belajar dari tahun 2019 Berarti 2019 pertengahan ya? akhir. Akhir malah? Iya akhir. Cuma 4 bulan? Iya belajarnya 3 bulan. 3 bulan? 6 kali pertemuan, bayangin. Bisa apa? Terus yang ngadain ujiannya orang Korea? Iya. Atau Dari- yang pemilik bos pabrik? Iya, yang pemiliknya kan orang Korea. Bosnya orang Korea. Berarti prosesnya sama mengikuti PS, tapi yang membedakan adalah dia nggak ikut skill. Skill test. Terus di sini fasilitas untuk tempat tidur, terus makan itu gimana? Kalau tempat tidur, makan, kalau ini tempat tidurnya disediain hisuk saya kalau di sini Sama bilangnya. Asrama, iya. Asrama. Asrama. Makannya juga udah di situ 1 hari 3 kali. 1 hari 3 kali. Iya. Aman kan makannya kan? Aman sih, mereka
juga udah terbiasa gitu. Kalau orang Indonesia kan nggak makan daging babi gitu, jadi bentar diganti lauknya gitu. Putri, ngomong-ngomong soal World Cup gaji atau upah, itu gimana prosedur pembayaran di sini? Mengikuti goyong nodong nggak? Enggak dong, enggak, itu juga membedakan ya. Kalau gaji itu per bulannya kita digaji dari pabrik Bekasi. Terus UMR-nya ikut Bekasi? Iya, cuma poin plusnya nanti kita selama setahun tuh dapat bonus. Tapi lumayan, alhamdulillah. Gitu, gens. Jadi bekerja di Korea Selatan ini melalui pertukaran pekerja itu gajinya ikut yang di Bekasi gitu. Setiap bulan. Cuman ada tambahan di bonus tahunan. Nanti selama 1 tahun habis kontrak kita ada bonus. Kayak gitu. Dan selama seminggu juga kita dapat uang saku. Berapa itu? Berapa ya? 1 minggu. Cukup lah buat jajan seminggu. Bisa nabung juga kok. Oh, mantap ya. Oke, kita sharing nih teman-teman. Jadi aku sebenarnya di sini kan ada beberapa pukom atau asuransi yang harus aku bayar dan saya ke pajak. Kalau benar ada nggak sih? Nggak ada. Berarti Nggak ada. Loss gitu. Loss. Nggak ada pajak. Nggak ada asuransi. Nggak ada. Satu lagi nih, kan kita nanti dapat bonus plus itu nanti kita dijanjikan kalau udah pulang ke Indonesia, mungkin status kita sekarang masih karyawan kontrak pabrik ya, nanti bisa dijadiin karyawan tetap gitu. Kalau dari sini pulang ke Indonesia dijanjiin bisa jadi karyawan tetap gitu ya. Tergantung kita kerjanya bagus atau enggak, rajin atau enggak. Kalau sering bolos gimana? Jangan harap ya, jangan harap. Oh gitu. Sekolah pun bolos juga gimana? Iya, bener banget. Nggak naik, nggak lulus. Iya. Nah, Putri ini kan udah 2 tahun nih kan. Harapan kedepannya ingin lagi kerja di sini atau di Indonesia? Sebenarnya jujur ya, karena udah banyak teman-teman di sini program G2G, pengen ada niat, iya ada niat ikut belajar itu di LPK. Rencana, semoga saja bisa kesini lagi. Amin. Nah, Putri untuk melalui proses-proses itu apa nggak sulit sih bagi Putri? Kita kan harus menghadapi ujian IPS nih ya. Jelas bahasa Korea sulit banget. Mungkin buat teman-teman yang pengen tahu juga tips cara untuk lolos gitu gimana? Pertama harus itu ya banyak menghafal kosakata, ya itu. Terus rajin berdoa, tetap semangat, terus belajar. Bener banget. Oh, jadi gitu ya. Setiap tahun ada pertukaran karyawan di pabrik apa namanya? Pabrik Solindo gitu teman-teman. Nah, kita udah sharing nih kan, udah beberapa menit nih buat teman-teman. Semoga bermanfaat dan mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan buat teman-teman yang ingin kayak Putri nih bekerja di Korea melalui pertukaran karyawan. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen kerja di Korea tapi bukan melalui jalur G2G atau seperti aku, yang pasti teman-teman harus masuk dulu ya ke pabrik yang aku kerja ini. Setelah itu baru bisa ikut program pertukaran karyawan. Itu pun nggak langsung bisa ikut. Jadi kita harus bertahap nih dari karyawan kontrak yayasan ke kontrak pabrik, baru bisa ikut program itu gitu. Dan harus belajar bahasa. Setelah itu ikut ujian, lulus baru berangkat. Jadi tetap semangat, jangan mudah putus asa, dan jangan lupa berdoa.